Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan mempelajari tentang Cisco networking ya, jaringan Cisco yang biasa orang-orang sebut dengan CCNA. CCNA sendiri adalah sertifikasi yang paling dasar yang bisa kita ambil ketika kita ingin mengambil sertifikasi kompetensi tentang perangkat dari Cisco atau perangkat keluaran dari Cisco. Untuk sesi yang pertama kita akan membahas tentang network fundamental ya teman-teman. Jadi network fundamental di sini adalah bagaimana cara kita untuk memahami jaringan secara mendasar. Kalau di kehidupan sehari-hari network fundamental ini adalah seperti bahasa nama gitu. Kita tidak akan bisa berkomunikasi dengan orang kalau tidak ngerti bahasanya dan kita tidak tahu nama orang yang kita tuju siapa. Nah, di network fundamental di sini pun nanti kita akan mempelajari tentang pengalamatan. Pengalamatan itu adalah identitas perangkat di jaringan itu siapa, kemudian bahasa apa yang digunakan, melalui apa pesan disampaikan. Nah, ini kita nanti akan bahas di sini. Baik, untuk sumber belajar saya mengambil 3 buku. Yang pertama bukunya yang berjudul The Way to Be Cisco Warrior. Di dalamnya ada teori dan praktis dan prakteknya juga ada di dalam. Di buku ini sebetulnya karya anak SMK IDN ya, yang ada di Jonggol, Muhammad Taufik. Ini luar biasa bertalenta. Di sini secara jelas, lugas, sederhana ya, bisa kita gunakan untuk praktek karena di dalamnya ada teori dan juga ada prakteknya. Yang kedua adalah buku CCNA Super Lab dari Nixtrain. Saya mendapat ini ketika saya mengikuti pelatihan bersama Bapak Agus Setiawan, beliau CEO-nya Nixtrain dulu. Di sini di buku ini banyak prakteknya ya, banyak prakteknya secara rinci dan secara mendalam. Kalau bisa menaklukkan soal-soal di sini ya, insya Allah nanti kawan-kawan ilmunya berarti udah tinggi ya. Dan nanti kita akan coba untuk taklukkan satu persatu soal-soal yang ada di sini. Di dalamnya sudah ada juga jawabannya ya, jadi tidak usah pusing. Kemudian sumber belajar yang ketiga, saya mendapatkan ini ketika saya SMK dari pembimbing saya. Waktu itu kita belajar tentang Cisco, Introduction to Networking versi 2. Ini buku sangat lama sekali, saya dapat tahun 2012, tapi cukup cukup mendalam pembahasannya. Ini student versi bahasa Indonesia juga. Kalau di sini full praktek, nah di sini teorinya sangat tajam. Maka kita seimbang belajar teori dan juga belajar praktek, kemudian nanti disusul dengan ini. Baik, kita lanjutkan. Untuk pertama kali kita akan membahas tentang pengertian jaringan atau network ya. Jaringan atau network adalah kumpulan dari perangkat jaringan. Nah, di sini kumpulan dari perangkat jaringan. Coba saya highlight. Kumpulan dari perangkat jaringan. Nah, perangkat jaringan dalam bahasa Inggris disebut network device. Dan perangkat end-host. Nah, end-host ini adalah alat-alat yang dekat dengan kita atau yang kita gunakan, yang terhubung satu sama lain dan dapat melakukan sharing informasi serta sharing resource. Apa yang dimaksud sharing informasi? Kita download, kita upload. Nah, itu sebutnya sharing informasi. Kalau sharing resource, sumber daya, contohnya printernya ada di lantai 4, ketika kita mau ngeprint, kita di lantai 1, masa iya harus naik ke lantai 4 kan? Minimal kita kirim dulu. Kalau tidak seperti itu, pakai flash disk ke atas, virus, ribet lagi ya. Jadi dengan adanya networking itu bisa lebih mudah. Nah, tadi sempat dibahas tentang 3 hal: network device, end device, dan interconnection. Network device adalah benda-benda atau perangkat-perangkat yang ada di jaringan yang fungsinya menghubungkan satu sama lain. Ada hub namanya, ada bridge, ada switch, dan juga ada router. Sementara untuk end device itu adalah perangkat-perangkat yang kita operasikan atau perangkat-perangkat yang kita pegang. Berbeda dengan switch dan router, kita tidak akan bisa megang. Bisa aja sih megang switch dan router, tapi dua perangkat ini bukan hal yang kita operasikan setiap saat gitu ya. Berbeda dengan PC dan laptop atau mungkin perangkat mobile. Kemudian interconnection
interconnection ini di dalamnya ada NIC, ada konektor, ada media, ada copper. Dan media ini terdiri dari cover, fiber optik. Jadi saya bahas satu-satu. NIC ini Network Interface Card ya. Network Interface Card ini adalah alat yang memungkinkan sebuah perangkat terkoneksi kepada jaringan, terkoneksi atau bisa connect ke internet. Nah, sederhananya kayak gitu. Kawan-kawan punya HP, nah di dalam HP itu sebetulnya sudah ada NIC. NIC-nya sendiri ada dua. Yang pertama adalah modem yang menggunakan kartu GSM atau biasa kita sebut paket data. Nah, itu NIC yang pertama. Atau cara kedua, NIC yang kedua itu menggunakan WiFi, menggunakan hotspot. Kita mengaktifkan hotspot untuk connect. Nah, itu disebut NIC. Jadi di HP saja itu sebetulnya ada dua NIC. Di laptop ada, nah ada. Di laptop biasanya ada yang menggunakan LAN card, yang menggunakan kabel itu ya, bisa connect ke perangkat jaringan, ataupun yang menggunakan laptop sekarang hampir semua, pasti semua sih ada WiFi-nya ya. Kemudian untuk media sendiri, nah ini untuk medianya, media itu adalah alat untuk mengkonekkan satu sama lain. Ada yang copper, ada yang menggunakan FO, fiber optik, serat optik ya. Memanfaatkan kecepatan cahaya untuk mengirimkan data ataupun menggunakan wireless gelombang elektromagnetik. Kemudian jaringan berdasarkan area. Nah, kalau tadi kita tahu jaringan itu apa, sekarang jaringan ternyata dibagi-bagi ya. Kita mesti tahu dulu itu, jaringan berdasarkan area. Yang pertama LAN, Local Area Network, merupakan jaringan sederhana dalam satu gedung, satu kantor atau rumah, sekolah, biasanya menggunakan kabel UTP. Nah, ini kita garis bawahi UTP, biasanya menggunakan UTP karena kabel ini maksimal itu 100 meter dibentangkan. Setelah 100 meter itu pasti banyak gangguan ya. Walaupun di bawah 100 meter sekitar 90 meter juga itu sebetulnya udah sangat menurun sekali performanya. Oleh sebab itu karena jaringannya terbatas, maka disebutlah jaringan lokal. Jaringan lokal biasanya satu gedung. Kalau anak-anak SMK biasanya bilang, apa itu LAN? LAN itu adalah sebuah jaringan yang mencakup hanya satu gedung aja Pak. Boleh, nggak apa-apa. Itu jawaban yang bisa dibenarkan. Jadi satu gedung ini, nanti ketika satu gedung ini ingin terkoneksi satu sama lain, misalkan perusahaan A itu di dalam satu kota, di kota Garut misalnya ya, di kota Garut memiliki cabang di kecamatan 1, cabang kedua di kecamatan 2 gitu, cabang ketiga di kecamatan lainnya, tapi semuanya ingin terkoneksi satu sama lain, sehingga mereka menarik sebuah kabel ya, kabel serial ataupun kabel fiber optik agar antar gedung itu bisa terkoneksi satu sama lain. Nah, ini ya, jadi jaringan satu gedung jaringan antar gedung di dalam satu kota. Nah, itu disebut Metropolitan Area Network. Jadi MAN itu, Metropolitan Area Network disingkat MAN, adalah gabungan dari banyak LAN di dalam satu wilayah. Tadi seperti itu ya, ini LAN, kemudian nanti bergabung MAN. Nah, si MAN ini bergabung lagi nanti ke banyak MAN-MAN yang lainnya menjadi Wide Area Network atau jaringan berbasis luas. Nah, adalah jaringan yang menghubungkan banyak MAN antar pulau, antar negara, antar benua. Media dapat berupa fiber optik atau satelit. Nah, ini bisa juga nanti menggunakan fiber optik yang ditanam di bawah laut. Kemudian ada juga di sini yang menggunakan media satelit. Nah, untuk pengetahuan berikutnya itu tentang OSI layer, Open System Interconnection. Nah, ini model. Jadi zaman dahulu kalau perangkat Nokia itu cuma bisa connect ke Nokia lagi. Misalkan kalau perangkatnya IBM itu cuma bisa connect ke IBM lagi gitu ya. Dengan adanya OSI layer, jadi sistemnya dibuka sehingga walaupun beda merek, komputer-komputer yang beda merek mereka bisa terkoneksi satu sama lain. Kenapa? Karena prosedur pengiriman dan penerimaan datanya dibuat sama. Nah, ini disebut OSI, di mana secara tekstual pengertian dari OSI itu adalah
standar dalam perangkat jaringan yang membuat berbagai perangkat kompatibel satu sama lain. Nah, ini semuanya jadi kompatibel. Zaman dulu sebelum ada OSI, jadi nyeting lab itu satu gedung, kalau semuanya ingin connect harus beli satu vendor atau satu merek gitu, baru semuanya bisa connect. Ada 7 layer di dalam OSI layer. Layer itu lapisan ya, bahasa Inggrisnya layer. Dari bawah layer 1 yang namanya fisikal sampai yang atas layer 7 yang namanya aplikasi. Tapi ini digambarkannya seperti ini ya. Ini aplikasi ditaruhnya di atas tapi namanya adalah layer 7. Ini fisikal ya. Ditaruhnya di bawah tapi namanya layer 1. Jadi ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Dari mulai aplikasi, presentasi, sesi, transport, network, data link, dan juga PC. Jadi penamaannya dari atas sampai bawah, fungsinya adalah apapun mereknya bisa terkoneksi satu sama lain karena menggunakan standar pengiriman dan penerimaan data yang sama, yaitu OSI layer. Nah, singkatnya OSI layer itu tadi gimana cara ngirim dan gimana cara nerima. Nah, ini tujuan ini pengirim ya. Jadi saya coba jelaskan. Pertama kali kita misalkan buka WhatsApp, membuka ya taruhlah misalkan WhatsApp, kemudian mengirimkan sebuah gambar. Nah, itu kan pas proses kita ngirim atau proses kita ngedit itu ada di tatanan aplikasi kan. Nah, setelah di aplikasi kita klik kirim di situ, maka sistem akan melakukan proses yang kedua yaitu presentation, di mana akan dipresentasikan ini tuh gambar datanya jenis apa yang dikirim, apakah gambar, apakah musik, suara gitu ya, apakah video atau teks. Karena nanti beda jenis file akan berbeda pula cara pengirimannya. Kemudian masuk ke dalam sesi, nanti akan dibangun bagaimana jaringannya. Nah, di sini ada di sesi ini datanya itu masih berupa data ya. Jadi bentuknya masih data yang kita kirim gitu. Kalau gambar ya masih gambar gitu. Ini masih data jenisnya ya. Kemudian di transport terjadi sebuah segmentasi atau pemotongan. Gitu ya. Kenapa pemotongan? Nah, semuanya nanti di data itu akan dipotong-potong. Kalau misalkan biasanya misalkan ya datanya itu 100 MB, maka itu akan dipotong 10. Kalau datanya 5 MB itu bakal dipotong 5. Satu potong itu 1 mega misalkan. Satu potongan data itu 1 mega. Ini untuk memudahkan nanti, karena kalau dikirim semuanya bersamaan, kalau ada kegagalan itu pasti gagal semua. Sementara dengan dipotong-potong nanti ketika dikirim, kalaupun ada yang gagal itu tidak usah mengirimkan semua, tinggal dikirim yang gagal. Contohnya dari 3 data, ini 1 data gagal nih, data kedua gagal dikirim. Maka nanti si penerima itu tinggal bilang ke pengirim, hey ini data yang kedua hilang, silahkan kirim lagi data yang kedua, sehingga prosesnya akan menjadi lebih cepat. Kalau tidak dipotong-potong, kita bayangkan ketika itu putus di tengah jalan gitu ya, jaringannya atau ada korup, itu harus mengganti ke semua dan itu sangat tidak efektif. Nah, kemudian setelah di layer transport, turunlah ke network, di mana di dalam network ini diberikan header. Apa itu header? Header itu adalah penamaan atau pemberian semacam stempel alamat pengirim dan alamat penerima. Alamat pengirimnya itu namanya IP address. Kita kalau ngirim ke JNE, pasti di JNE itu akan diberikan sebuah label, nama pengirim, nama penerima, alamat pengirim, alamat penerima. Nah, begitupun di layer network. Layer network di sini datanya sudah bukan data tapi disebutnya paket ya. Sekali lagi di sini masih bentuknya data, ini bentuknya data, ini udah ini masih data. Setelah masuk ke layer transport ya, sudah bukan data lagi karena sudah dipotong-potong, tapi namanya segmen atau bahasa Indonesianya potongan. Kemudian potongan-potongan kecil itu diambil satu ini ya.
kemudian si data itu diberikan label network header. Nah, jaringannya identitas jaringan pengirim dan penerima. Yang dikasih itu adalah identitas IP pengirim dan IP penerima. Kemudian turun lagi setelah diberikan network header. Oh ya, sorry tadi ketika di sini ada tiga data segmen, maka nanti paketnya pun akan menjadi 3 gitu ya. Jadi ini sebetulnya ada paket juga gitu ya. Kemudian yang sebelah sini ada paket juga, nanti tiga paket berarti. 3 paket, dan berarti di sini adalah network header yang pertama, ini network header yang kedua, ini yang ketiga. Setelah turun dari situ nanti masuk ke data link. Di data link yang tadi sudah diberikan network header yang berupa header jaringan, alamat pengirim dan alamat penerima, sekarang dikasih frame-nya itu di depan, frame header dan frame Tyler. Di dalamnya itu ada MAC address, dikasih label lagi, atau si paketnya itu dibungkus lagi menjadi sebuah frame, datanya frame. Kemudian setelah dibungkus dari frame, maka nanti akan dikonversikan menjadi bilangan biner oleh fisikal. Namanya datanya udah data bit, di mana file gambar, video, atau audio itu akan dikonversi menjadi bilangan 0 dan bilangan 1. Biar apa kok jadi 0 dan 1? Karena kalau menggunakan listrik itu cuma bisa mengirimkan 2 pesan, yaitu tegangan tinggi atau tegangan rendah. Tegangan tinggi itu artinya 1, tegangan rendah artinya 0. Atau mungkin menggunakan fiber optik ya. Menggunakan fiber optik pun sama, prinsip kerjanya itu nyala itu 1, mati itu 0. Nah, jadi bisa seperti sandi Morse ya. Nanti data itu dikirimkan, kemudian setelah dikirimkan karena bentuknya masih 1010, dia akan rubah dari sini, rubah sama si fisik menjadi frame. Kemudian framenya dilepas, dipastikan ini tujuannya ke kita bukan. Oh, ternyata benar, MAC address-nya benar. Oke, dibongkar lagi, kemudian nanti di sini akan ketahuan, oh ternyata dia network header. Udah network headernya dibongkar, nanti dikumpulin data-datanya, potongan-potongan datanya dirakit kembali. Jadi di sini ngebongkar, di sini ngerakit, gitu ya. Setelah itu masuk ke sesi presentasi dan nanti diterima oleh aplikasi WhatsApp. Jadi ini adalah rangkaian ketika kita akan mengirimkan sesuatu dari sini ya, kemudian nanti dari fisikal lewat kabel ke sini, kemudian dari fisikal nanti ke aplikasi lagi, nanti semuanya akan bisa diakses. Untuk perangkat-perangkatnya sendiri, nah ini di sini ada fisikal. Perangkat yang bekerja di fisik itu adalah NIC ya, dan hub ini. Data unitnya namanya bit ya, ini bit juga ya. Pengalamatannya dia bentuknya biner atau 010101 gitu. Kemudian konektivitasnya broadcast ke semua port. Broadcast ke semua port ini maksudnya adalah seperti terminal listrik ya. Kalau satu dihubungkan, nanti itu di port-portnya atau di bolongan-bolongan colokan-colokannya itu semuanya pasti teraliri listrik ya. Prinsip kerja hub sama seperti itu. Kemudian ada bridge dan switch. Nah, kalau bridge dan switch ini data unitnya frame, pengalamatannya MAC address gitu ya. MAC address itu nanti dijelaskan, tapi kita akan singgung sedikit. MAC address itu adalah alamat atau identitas unik dari setiap NIC ya. Seluruh dunia nggak ada yang sama, jadi semuanya pasti beda dan itu tidak bisa dirubah. Nanti konektivitasnya broadcast berdasarkan MAC address. Jadi ini udah tahu kalau si hub ini bekerjanya seperti terminal listrik, kalau si switch ini udah agak pinter, dia hanya akan mengirimkan data kepada yang dipilih aja gitu ya. Kemudian pengalamannya MAC address table. Nah, untuk layer network, perangkat yang bekerja di layer network itu adalah router. Nama datanya paket. Pengalamannya IP address. Jadi di sini headernya header IP dan di sini headernya header MAC address ya. Nanti konektivitasnya berdasarkan IP address tujuan. Nah, nama pengalamannya routing table.
Kita lanjutkan untuk posisi protokol pada layar OSI. Nanti teman-teman harus tahu ini ya. Dari aplikasi itu ada FTP, file transfer protocol, gimana kita mau ngirim-ngirim file gitu ya pakai FTP. TFTP, kemudian HTTP. Ini web yang sering kita pakai itu menggunakan HTTP ini ya, SMTP, kita mail gitu ya. Kemudian DNS www.google.com. Nah, itu bekerjanya di sini yang www.co.id atau smkwikrama1garut.sca.id. Nah, itu namanya domain menggunakan fitur DNS. Telnet untuk remote, SNTP dan lain sebagainya yang kerjanya di layar aplikasi. Kemudian untuk soket port dan format data bekerjanya di presentasi dan layar sesi. Di transport itu ada dua, ada TCP, ada UDP. Apa bedanya? Nah, kalau TCP itu data yang hilang akan dikirimkan. Data yang hilang tengah jalan akan dikirimkan. Contohnya ketika kita streaming gitu ya. Ini TCP ya. Kita back dulu. Kita coba bahas TCP. Jadi di TCP itu kalau data yang hilang akan dikirimkan, contohnya ketika kita streaming YouTube. Kalau streaming YouTube ada data yang hilang, waktunya bakal berhenti dan kemudian ada buffering ya di situ. Nah, proses buffering itu adalah menunggu paket yang belum nyampe, menunggu data yang belum nyampe, tunggu dulu di menitnya atau waktunya berhenti sampai datanya ada baru dia jalan lagi. Nah, itu istilahnya buffering ya. Jadi itu singkatnya TCP. Nah, kalau UDP itu data yang tidak terkirim itu tidak akan dikirimkan ulang. Contohnya kalau teleponan lewat WhatsApp, tiba-tiba tengah jalan menghubungkan ulang. Itu berarti ada data yang nggak nyampe. Nah, ketika datanya nggak nyampe, data tersebut udah hangus aja. Waktu terus muter, kemudian data yang tadi tidak sampai atau data yang tadi hilang itu tidak dikirimkan ulang ke kita, gitu ya. Kemudian untuk network ada IP, ada ARP, ada RARP dan ada juga ICMP. Nanti kita bahas. Silakan nanti kawan-kawan pelajari ini apa ini nama-namanya. Kemudian untuk data link dan fisikal ini yang bekerjanya Ethernet gitu ya. Nah, untuk standar yang kedua, jadi standarnya itu di dunia ini ada dua ya, saingan. Yang paling terkenal ada OSI layer dan ada TCP IP atau TCP/IP model. Merupakan model komunikasi data yang dikembangkan oleh US Departemen Pertahanan Amerika ya, yang mempresentasikan komunikasi data antar peralatan jaringan dan antar jaringan. Kalau tadi OSI layer itu 7, nah ini cuma 4. Aplikasi, transport, internet, network akses. Nah itu sebetulnya sama aja ya prosesnya. Kita coba bandingkan. Bukan network akses, sebetulnya network interface tadi ya, sorry. Untuk TCP dan OSI, ini OSI sebelah sini. Aplikasi, presentasi, dan sesi, kalau sama kata si TCP, ini dianggap udah digabung aja jadi satu. Toh namanya juga data, kita lihat sebelumnya. Nah, di sini untuk 3 layer ini nama paket datanya ya masih data, ya udah jadiin satu layer aja daripada dipisah-pisah. Kemudian transport tetap transport satu, fungsinya sama network tetap network. Nah, untuk data link dan fisik mereka dijadikan satu menjadi network interface. Aplikasi, transport, network interface. Ini perbedaannya, fungsinya sama-sama saja. Dan untuk paket-paket yang berjalan tadi kan udah ada ya, service atau protokol yang berjalan kita sudah bahas ini. Kalau di TCP karena ada 4 lapis. Jadi di lapisan pertama terjadi ini, lapisan kedua, lapisan 3 dan ini lapisan 4. Nah, untuk perangkat-perangkat jaringan sendiri, kita lihat hub itu bentuknya kayak gini, garisnya cuma satu, switch itu bentuknya kayak gini simbolnya, router itu bentuknya seperti ini. Ini internet. Kemudian ini kabel strike, ini kabel cross, ini kabel serial dan ini ether channel.
Kalau dilihat di dunia nyatanya ini bentuknya hub, bentuknya kotak sama ada lubang-lubang buat kabel UTP seperti ini. Switch pun bentuknya sama. Router pun bentuknya hampir sama, tapi biasanya rada gede. Kalau di router mikrotik, ini bentuknya sama persis seperti ini ya. Apa yang membedakan? Fungsinya, bentuknya sama aja. Oh, dari banyak port bukan, tapi dari fungsinya. Fungsinya kalau hub itu, ini komputer A, di sini ada komputer B yang terhubung, ini komputer C. Kalau si A mau ngirim ke C, ini kalau di hub ya, datanya itu memang terkirim ke si C, tapi tidak hanya ke si C. Si hub ini akan mengirimkan juga data ke si B. Jadi membroadcast ke semua atau mengirimkan data ke semua perangkat yang terkoneksi. Nanti si B gimana loh? Ini bukan data saya, maka dia akan menghapus. Kalau si C, oh ya ini tujuannya ke saya, diterima. Begitu pula ketika sebaliknya si C mau membalas ke A itu ya. Maka si C pun selain mengirimkan ke A, nanti akan mengirimkan ke B juga. Berbeda dengan router ini ya, untuk switch ini. Kalau switch dia lebih pintar dikit dari si hub. Kalau dia tujuannya ke C ya udah dikirimnya ke C aja. Kalau si C ini tujuannya ke B ya udah kirimnya ke B aja. Jadi hanya ke yang dituju. Untuk router sendiri nanti akan kita bahas. Nah ini yang akan kita bahas, fiturnya banyak sekali ya.